Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang flora dan fauna. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia, bersama-sama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi, sedangkan untuk hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan sendiri terdiri atas 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Jadi, faktor yang mempengaruhi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia, yang pertama itu iklim. Iklim mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap persebaran flora dan fauna, terutama suhu udara dan curah hujan tadi. Daerah dengan curah hujan yang tinggi memiliki hutan yang lebat dan jenis tanaman yang bervariasi. Contohnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Daerah dengan curah hujan yang sedikit bahkan akan banyak ditumbuhi semak belukar dan padang rumput yang luas. Contohnya itu di Nusa Tenggara. Faktor yang mempengaruhi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia yang kedua adalah tanah. Tingkat kesuburan tanah merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap persebaran flora. Tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan, terutama pertumbuhan tanaman. Selain itu, hewan juga akan lebih mudah menemukan makanan jika tanaman di sekitar subur dan berbuah lebat. Yang ketiga adalah relief atau ketinggian tempat. Relief atau ketinggian tempat dapat mempengaruhi suhu maupun tekanan udara pada suatu lingkungan. Hal tersebut menyebabkan perbedaan berbagai jenis flora dan fauna di dalamnya. Bukti dari pernyataan tersebut dapat kalian bandingkan antara daerah dengan curah hujan yang tinggi seperti Indonesia dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Keanekaragaman flora fauna Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan di daerah gurun. Kemudian, persebaran flora di Indonesia atau pembagian flora di Indonesia. Flora di Indonesia dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sementara untuk kelompok Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia Timur, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Tanaman yang tersebar di Indonesia yaitu tanaman Indonesia bagian barat. Yang pertama adalah meranti, rotan, dan berbagai jenis nangka. Untuk tanaman Indonesia di bagian timur yaitu ada kayu putih, matua, dan sagu. Yang selanjutnya adalah persebaran fauna di Indonesia. Fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan dengan tengah dinamakan garis Wallace, sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Bisa kita lihat di peta persebaran fauna di Indonesia. Nah, bagian Indonesia barat dan tengah itu dipisah oleh garis Wallace, sedangkan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur itu dibagi dengan garis Weber. Fauna bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia sehingga disebut tipe Asiatis. Sedangkan fauna bagian timur memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia sehingga disebut tipe Australis.
Fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan yang ciri atau tipenya berbeda dengan fauna asiatis maupun australis. Fauna memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lainnya di Indonesia. Fauna tipe ini disebut fauna endemis. Yang selanjutnya adalah fauna Indonesia bagian barat. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mamalia berukuran besar banyak ditemui di wilayah seperti ini, seperti gajah, macan, tapir, badak bercula satu, banteng, kerbau, rusa, babi hutan, dan lain-lain. Selain mamalia, di wilayah ini banyak pula ditemui reptil seperti ular, buaya, tokek, kadal, biawak, kura-kura, dan tenggiling. Berbagai jenis burung yang dapat ditemui diantaranya burung hantu, gagak, jalak, elang, merak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Berbagai macam ikan air tawar seperti pesut atau sejenis lumba-lumba di Sungai Mahakam dapat ditemukan di wilayah ini. Nah, perhatikan gambar di sebelah penjelasan. Terdapat contoh dari hewan Indonesia bagian barat. Yang selanjutnya adalah fauna Indonesia Tengah atau tipe peralihan. Wilayah fauna Indonesia Tengah atau disebut pula wilayah fauna Kepulauan Wallace mencakup Sulawesi, Maluku Timur, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di antara pulau-pulau tersebut. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, ikan duyung, kuskus, kemudian monyet hitam, kuda, sapi, monyet saba, beruang, tarsius, dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga reptil seperti amfibia dan berbagai jenis burung. Reptil yang terdapat di daerah ini diantaranya biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai macam burung yang terdapat di wilayah ini diantaranya maleo, burung dewata, mandar, raja udang, rangkong, dan kakak tuat nuri. Nah, di samping penjelasan terdapat contoh dari fauna Indonesia bagian tengah. Bisa kalian lihat. Yang pertama ada anoa, kemudian yang kedua ada komodo, terus yang selanjutnya ada kuskus, dan yang terakhir, yang keempat adalah babi rusa. Yang selanjutnya adalah fauna Indonesia bagian timur. Fauna Indonesia bagian timur atau disebut tipe australik tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Fauna berupa mamalia yang menghuni wilayah ini antara lain kanguru, beruang, walabi, landak irian, kuskus, pemanjat berkantung, dan lain-lain. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Berbagai jenis burung ditemui di wilayah ini, diantaranya burung cendrawasih, nuri, raja udang, kasuari, dan namundur. Jenis ikan air tawar yang ada itu relatif sedikit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share.